Sahabat Techno, hujan-hujan gini enaknya kita wawancara orang gak sih? Nah, sekarang aku lagi ada di Warung Iup, yang dimana kita tuh, lebih tepatnya aku sih, aku penasaran banget nih, apa aja teknologi yang dipakai sama Warung Iup buat mengembangkan bisnisnya. Penasaran nggak? Kira-kira? Yuk, ikut aku untuk wawancara mereka. Gas! Oke, halo semua teman-teman. Nah, di sini kita lagi bareng sama siapa? Nisha. Oke, di sini kita lagi bareng sama Kak Nisha yang kebetulan itu kerja di Warung Iup. Jadi di sini kita pengen tanya-tanya nih Kak Nisha. Jadi apa aja sih pemanfaatan TIK yang ada di Warung Iup gitu. Nah, dari sebelumnya gini, Kak Nisha udah berapa lama kerja di Warung Iup? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun? Ya. Lama juga ya. Jadi lumayan. berarti udah sering lah ya, kayak menggunakan TIK di pemanfaatan TIK di Warung Iup gitu. Nah, kalau misalnya Kakak Nisha sendiri jadi apa di Warung Iup? Aku di Warung Iup sebagai kasir. Oh, kasir. Ya. Oke. Nah, di kasir ini biasanya apa Kak Nisha? Pemanfaatan TIK yang paling sering digunakan gitu? Kalau di Warung Iup ini pemanfaatan TIK yang sering digunakan tuh handphone aja sih Kak. Handphone aja ya? Iya. Mungkin kalau misalnya boleh tahu, handphonenya itu bisa buat apa sih? Handphonenya bisa untuk komunikasi, terus juga untuk sosmed, sama untuk ini sih sistem kasir. Oh, sistem kasir. Iya, Oke. Kalau misalnya komunikasi itu biasanya by WhatsApp kah atau gimana? Iya, biasanya lewat WA. Oke. Grup gitulah ya? Iya, grup WhatsApp. Biasanya itu buat apa Kak? Atau misalnya ada announcer apa gitu? Dipakainya tuh buat apa? Mungkin kalau misalnya ada orang mau reservasi gitu Kak, nanti kita Oke. saling infokan di masing-masing tenan dapur untuk persiapin apa aja makanan sama minumannya gitu. Terus juga kalau misal dari salah satu kita ada izin terlambat, nah itu nanti kita saling memberitahu di grup. Oke. Berarti emang bermanfaat, bermanfaat banget lah ya untuk Warung Iup itu. Kayak misalnya untuk pemberitahuan lah ya WhatsApp itu ya. Kalau misalnya untuk Instagram ya tadi ya? Ya, Itu Instagram. Buat apa Kak? Untuk promosi sih Kak, kita kan punya akun Instagram Warung Iup. Oh gitu, oke. Ya, itu nanti untuk promosi ke masyarakat luas supaya tahu Warung Iup gitu. Oke. Ini untuk promosi ya. Betul. Berarti kalau misalnya buat video atau ya buat kayak gitu sering lah ya. Sering, lumayan sering. Oke. Nah, untuk tadi yang terakhir untuk kasir ya. Nah, Betul. ini apa nih? Saya soalnya belum pernah tahu nih ada apa emangnya. Handphone emang bisa dibuat kasir atau ini? Bisa. Jadi di handphone itu kita berlangganan aplikasi kasir namanya. Oh. Ya, aplikasi kasir kita berlangganan setiap 3 tahun sekali kayaknya. 3 tahun sekali. Ya, Kalau misalnya boleh tahu berapa? aduh kurang tahu Kurang karena tahu ya? manajer yang urus. Oh, oke. Berarti itu gimana tuh sistemnya gimana? Sistemnya itu nanti untuk input barang apa sih? Makanan, makanan, minumannya, oke. ya itu untuk input itu, terus nanti itu juga untuk transaksi gitu Kak. Oh, jadi pembayarannya tuh lewat kasir dari handphone gitu ya? Betul. Berarti udah nggak pakai kayak mesin kasir itu udah nggak pakai? Nggak pakai, jadi kita cuma pure pakai handphone aja. Oh, oke. Pakai aplikasi kasir itu. Kalau misalnya, berarti yang paling sering dipakai itu apa? Apanya? Maksudnya, kan ini kan ada 3 ya tadi ya? Ada kasir, terus ada Instagram, Ya. sama WhatsApp ya tadi untuk berkomunikasi. Nah, yang menurut kakaknya itu paling sering dipakai itu apa? Kalau Yang emang berguna banget lah. ya berguna banget tuh aplikasi kasirnya itu sih Kak. Kasirnya itu ya? Aplikasi Oke. kasirnya itu. Karena untuk, apa itu untuk transaksi setiap hari kan, untuk transaksi terus. Kalau misalnya untuk selain aplikasi kasir itu ada nggak sih? Untuk pembayarannya nggak ada, cuma kita pembayaran itu pakai aplikasi kasir aja. Oke. Berarti itu tuh kayak untuk
ngejumlah gitu atau gimana? Ya untuk menjumlah nanti misal pesanannya apa aja, terus nanti kembaliannya berapa gitu. Oh, istilahnya kayak kalkulatornya gitu lah ya. Oh, Oke. sama satu lagi Kak, kita pakai GoPay Merchant. Oh, ya. GoPay. Apa lagi tuh, Kak? Itu nanti untuk kris-nya gitu loh Kak. Jadi kan kita pakai bisa cash, bisa bayar Iya. pakai kris. Oh, untuk kris. Iya betul. Jadi nanti setiap transaksi yang masuk itu nanti bakalan bunyi gitu di aplikasi itu. Iya, Jadi iya, iya. menghindari penipuan. Biasanya kan Oh. banyak ya sekarang Iya, orang benar. cara bikin daftar palsu itu loh, daftar apa? Oh, Bukti kayak transaksi fake palsu, gitu ya, ya. kayak fake transaksi gitu ya. Betul. Oh. Oke. Kalau misalnya pakai itu jadi apa? Kayak ada suaranya tadi tuh. Iya, ada suaranya misal kamu habis belanja di sini, Iya. pesan makan di sini, nanti kamu kris, misal 10.000 nanti bakalan masuk. Gitu, 10.000 rupiah. Oh, gitu. Oh, Iya. ya. Itu harus berlangganan juga atau gimana? Kurang tahu ya, kayaknya sih mungkin iya harus berlangganan dan nanti setiap itu ada potongan adminnya gitu setiap harinya. Oke. Berarti tadi yang apa namanya yang sering dipakai kan kris ya? Betul. Nah, oke, aku mau tanya-tanya lagi nih. Kalau misalnya kayak kan sekarang tuh kan banyak banget kayak apa namanya aplikasi-aplikasi yang buat Gojek atau apa gitu loh, Kak. Nah, Ya. itu di warung apa Iup sendiri tuh kepake nggak? Oh iya, kita ada e-commerce, itu ada Grab, Gojek, sama Shopee. Oh, shop. Ya. Oh, oke. Berarti make lah ya aplikasi itu ya. Kalau misalnya Jadi bisa order lewat online juga. oh, oke. Istilahnya kayak mempermudah aja gitu ya. Betul. Buat Ya. yang mager-mager tuh banyak. Iya, langsung benar. bisa Buat kalian langsung yang pesan mager-mager ke, gitu kan. Iya, e-commerce kita. Oke. Terus kalau misalnya ini Kak, apa namanya? Sistemnya tuh gimana sih kalau misalnya yang Kakak tahu nih ya? Kalau misalnya Gojek atau apa namanya? Gojek atau apa lagi? Gojek, Shopee. Grab, sama Shopee. Nah, itu tuh sistemnya gimana, Kak? Apakah emang mereka kayak gimana ya? Untuk harga kah atau apanya itu sama kah? Apa gimana? Beda untuk harga di Shopee, Grab, sama Gojek itu beda-beda Kak. Oh, gitu. Untuk kenapa bisa membedakan itu saya kurang tahu ya. Dan Oh, di harga offline-nya juga beda gitu. Terkadang kita kalau misalnya di online itu udah bisa dapat lebih murah karena banyak promo kan di sana gitu. nah, menurut Kakak nih, kayak gitu tuh menguntungkan atau enggak? Kalau dalam jumlah banyak setiap harinya itu bisa menguntungkan sih Kak. Tapi yang aku dengar-dengar dari masing-masing tenannya yang Iya, heeh. merekap Mhm. merekap itunya setiap akhir itu, Iya, heeh. kalau misalnya sepi kita yang rugi karena Oh, gitu. diskonnya itu besar banget gitu. Oh, berarti sistemnya tuh emang kita nggak bisa ngejual seenaknya kita ya atau gimana? Kita bisa atur sih Kak di itunya mau dikasih promo berapa sebenarnya kita bisa atur. Oh, Ya atau enggak nanti ada penawaran juga di langsung di e-commerce-nya, misal ada promo gratis ongkir atau potongan berapa gitu. Oke. Berarti kalau misalnya kayak gitu bisa menguntungkan bisa enggak juga ya, Iya Kak ya? betul. Nah, mungkin keuntungan lainnya apa sih, Kak? Kayak mungkin kayak jangkauannya kah atau gimana? Jangkauan si apa namanya customernya jadi lebih luas atau gimana? Ya betul, nanti kan jadi karena banyak promo itu jangkauan customer-nya lebih luas. Berarti ya itulah ya. Namanya ada Plus minusnya. ya ada plus minusnya. Oke. Sorry ya guys ya, tadi soalnya di luar hujan, jadi kita pindah dalam dulu tadi kukut-kukutan ya. Nah maaf juga Mbak Misa ya tadi Ya, aduh, hujan waktunya emang lagi sering hujan ya guys di Jogja ini ya. Jadi kita lanjut lagi nih Mbak Misa ya. Boleh. Jadi gini, oke tadi kan kita sudah menyinggung banyak sekali apa aja TIK yang apa namanya dipakai lah di warung Iup ini. Kayak gitu lah. Pokoknya tadi ada apa aja tuh buat apa namanya WhatsApp, Ya Instagram, aplikasi kasir, terus GoPay. GoPay segala macam gitu kan. Nah sekarang tuh kan apa namanya kita akan bahas apa namanya kendala-kendalanya. Kira-kira tuh ada kendalanya nggak sih menggunakan apa namanya aplikasi TIK kayak gitu? Oh kalau aplikasinya sih mungkin nggak terlalu banyak ya Kak, malah di handphonenya. Handphonenya, oke. Ya, itu ada juga sih.
jadi handphonenya itu sering lemot gitu loh kak. Ya karena mungkin penyimpanannya itu dikit. Nah jadinya itu kan banyak aplikasi gitu di apa, banyak aplikasi di HP-nya. Nah yang aku sebutin tadi, jadinya itu bikin lemot gitu. Oke. Berarti kendalanya apa namanya? Kendala si warung Iup ini mungkin di alat TIK-nya. Betul, apa di namanya? alatnya. Di handphonenya itu ya. Mungkin kalau misalnya penggunaan aplikasi kayak gitu aman ya? Oh ya, kalau penggunaan aplikasi di e-commerce-nya kayak Shopee, Grab gitu, sering kalau ada pesanan masuk tuh sering nggak bunyi kak. Oh gitu. Iya, nggak tahu ya itu masalah HP atau masalah dari aplikasinya, kurang tahu sih. Cuma kadang seringnya tuh kayak drivernya itu udah datang tapi kita nggak tahu kalau ada pesanan masuk gitu. Oh jadi kurang persiapan gitu ya jadinya betul. ya, kayak Jadinya kan kaget gagap gitu ya. ya. Jadi dari aplikasinya itu mungkin ya. Ya. Terus kayak misalnya tadi dari potongan harga itu berpengaruh banget nggak sih kak sebenarnya kak? Berpengaruh sama Warung pemasukan ya. itu Iya kan sih. dari aplikasinya kan berarti ya? Iya. Nah itu berpengaruhnya tuh seberapa pengaruh gitu? Kalau ngaruhnya tuh ya bikin jadi rame gitu kak, bikin rame di pesanan online yang masuk. Cuman kalau jumlahnya itu dikit ya itu jadi kita itu rugi Yang gitu rugi ya. Jadi menguntungkan untuk customernya tapi kita rugi gitu. Berarti kalau misalnya aplikasi tadi itu kan apa namanya, dari masalah yang pertama masalah handphonenya, oke? Ya betul. Terus kedua tuh masalah si aplikasinya tiba-tiba suka nggak ada notif gitu ya? Ya betul. Nah oke, untuk apa namanya yang terakhir tadi apa namanya potongan harga segala macam gitu ya? Ya. Nah untuk apa namanya yang bisa dilakukan warung Iup gitu untuk apa namanya seenggaknya itu apa namanya bisa menyikapi lah, cara warung Iup ini menyikapi sebuah hambatan itu gitu. Kalau untuk dari aku sendiri yang masalah handphone itu udah aku coba sampaikan ke manajer untuk diganti aja gitu, jadi Sebenarnya tab diganti atau lah ya. apa ya. Karena juga Bener sih. waktu pembayaran itu kak, itu tuh sering kayak customernya tuh nungguin lama gitu loh karena HP-nya tuh lemot ya gitu. Maksudnya jadi pengaruh ke customer-nya Iya. juga. Kalau misalnya apa namanya yang tadi soal diskon atau yang notif nggak bunyi itu, Kalau untuk untuk noting mengatasi itu, hambatannya gimana? mungkin kita belum, kalau aku sih belum cari ya kak gimana cara mengatasi itu. Cuman aku dengar dari temanku yang jadi driver Shopee gitu, Ya. itu tuh karena handphonenya tuh karena aplikasinya tuh belum dikunci atau apa gitu, aku nggak paham. Oke. Ya belum sempat dicoba juga sih kak. Nah untuk yang terakhir tadi mungkin diskon lagi. Kalau untuk diskon mungkin nanti bisa sebenarnya itu kan penawaran dari aplikasi diskon Ya. itu, mungkin kita bisa nggak kasih diskon atau apa gitu sih, untuk biar sini nggak rugi kalau dalam jumlah sedikit, tapi juga kadang itu kan menguntungkan ya kak. Jadi bener. Itu ya masalahnya. ya karena kalau nggak ada diskon tuh juga nanti nggak ada yang beli gitu kak online-nya. Mungkin alangkah baiknya tuh kalau misalnya dari aplikasinya sendiri gitu ya, Ya yang dia memberi yang namanya diskon potongan harganya itu nggak yang bener-bener kayak gitu loh, sebanyak itu gitu. benar. Dan apa namanya selama kendala ini terjadi gitu berpengaruh banget ya, Ya berpengaruh tapi nggak yang banget lah kak. signifikan ya. Ya Kayak misalnya tadi kan ini apa namanya handphonenya Iya. tadi itu mungkin berpengaruhnya ke customernya gitu, betul. kayak gitu kali ya. Oke. Terus apalagi kira-kira apalagi kalau misalnya apa namanya yang Kendalanya. berpengaruh Dalam apa ya? udah nggak ada lagi Nggak ada, kira-kira. nggak Oke. Mungkin cukup sekian aja ya, apa namanya bincang-bincang sama Kak Amisa ini juga, soalnya di bentar lagi kayaknya udah mau hujan juga kan ya, jadi mungkin terima kasih yang udah menyaksikan. Assalamualaikum.